Uh, Sebenarnya dari 1,5 tahun yang lalu gue udah mutusin buat milih Pak Prabowo ya. Mungkin waktu Pak Prabowo milih jadi menterinya Pak Jokowi, jadi pilihan gue jatuh ke Pak Prabowo. Dan nggak ada pilihan lain, walaupun siapapun presidennya, gue milih Pak Prabowo. Tanpa singgung sana, singgung sini, gue Pak Prabowo. Itu aja. Ya ini kan masalah pilihan ya. Maksudnya kalau seandainya kita ditekan gara-gara kita milih siapa, milih si itu, milih si ini, menurutnya rasanya nggak adil ya. Jadi kalau masalah orang kampung marah, kayaknya nggak ada urusan. Tapi menanggapinya gitu gimana? Hah? Menanggapinya apa? Nggak ada tanggapan gua apa-apa. Nggak ada tanggapan, mundur bro. Mau gua marah, mau kayak gimana juga, ya itu pendapat orang tentang gua ya. Tapi kan tetap pilihan ya, yang nggak bisa dirubah ya, itu aja. Iya kalau mau bawa Gua, iya. Menurut gua enggak ya. Tetap kalau seandainya siapapun pilihan kita dan kita tetap berkarya, yang namanya karya pasti ada yang melihat. Menurut gua itu aja sih. Nggak, ini nggak ada hubungannya dengan karir. Menurut gua ini tentang pilihan aja. Gitu. Memet. Ya. 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 Ya jujur gua sendiri juga tidak menyangka ya bisa sejauh ini, tapi mungkin karena tidak henti-hentinya bikin karya mungkin ya, dan jujur bukan hanya teman-teman sekitar yang kaget, wah Pras cepet banget nih, apalagi dengan tontonan PWK, dengan masyarakat banyak suka ya. Gue juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah nonton PWK, cuman jujur gue masih banyak belajar dalam kehidupan, dalam bermasyarakat juga. Jadi ya intinya hidup terus mengalir. Wah, gue udah 12 tahun ya dari awal stand up sampai sekarang 12 tahun. Dan rasanya udah kebal sekali dengan kerasnya Jakarta, gue sebagai anak perantauan. Tapi itulah Jakarta ya, lu harus punya mental yang kuat dan namanya kita penghibur, tidak boleh baper. Wah banyak banget ya dari yang mencoba konten yang banyak banget yang udah gue keluarin. Jadi ya rasanya sukacitanya banyak sekali di dunia entertain, termasuk di dunia stand up. Menurut gue ternyata konsistensi itu sangat penting. Intinya adalah konsisten. Wah di saat terpuruk kalau nggak konsisten ya makin hancur menurut gue. Ya intinya adalah cepat grow up, berproses, berprogres. Iya. Iya. Banyak banget yang bikin hal-hal terpuruk itu, kayak misal entah mungkin itu karya yang menurut gua masih kurang dinikmatin orang, itu salah satu hal yang bisa membuat mental kena juga menurut gua. Cuman itulah gua orangnya penasaran banget ya, coba lagi, nggak pernah bosan sih. Gitu aja. Ya. Ya itu proses menurut gue, karena gue emang suka, jadi tidak pernah menilai itu dengan uang. Apalagi hal yang baru kita lakuin kalau diukur dengan uang itu menurut gue udah salah ya. Jadi pengalamannya dulu, ilmunya dulu. Jadi orang bisa bayar kita karena kita punya ilmu menurut gue. Iya. Gue suka semuanya, gue suka seni, intinya gue suka keindahan. Jadi dari kecil emang sudah berseni, malah sekolah gue hancur-hancuran karena seni gitu. Jadi gue tidak mungkin meninggalkan seni karena sudah sejauh ini. Jadi ya harus mencintai dan selalu mencintai. Amin. Iya. Banyak banget yang pengen gue pelajarin di dunia ini. Apa aja, bukan hanya dari bentuk seni gitu. Gue pengen membahagiakan orang-orang sekitar gue. Bentuk dari podcast aja menurut gue banyak membahagiakan orang ya. Terutama buat ibu-ibu yang lagi menggosok di rumah, menurut gue itu sangat menemani mereka 1,5 jam cerita gue ngalur ngidul. Itu aja sudah banyak membantu orang menurut gue. Intinya adalah bikin karya tapi juga bisa membantu orang. Itu intinya. Pengen banget begitu. Jadi ya kalau kita sudah berhenti belajar itu pasti kita akan ketinggalan dengan orang-orang lain. Jadi gue sih pengen tetap berkarya dan stay young terus.
Jon, Nur Jon. Ya. Handphone lu. Iya, apa ya? Ya pencapaian apa hari ini? Mungkin bulan ini ya gua alhamdulillah gua umroh bareng istri, itu salah satu pencapaian menurut gua. Dan gua bisa sampai ke tanah suci aja. Nggak pernah kepikiran di hidup gua sebagai anak kampung punya kerjaan di sini, dan banyak orang-orang yang mencintai gua dan juga support gua. Jadi wah, sebenarnya bebannya makin berat ya untuk jadi orang yang banyak dilihat orang juga. Jadi ya intinya tidak berhenti berkarya. Kalau ditanya penjelasannya bagaimana, ya nggak tahu, gue pengen mengalir saja. Nah, untuk belajar ngaji alhamdulillah hari ini gue sudah Iqra 5 ya. Lumayan lah naik ya. Kayaknya tahun depan mudah-mudahan gue bisa Al-Quran. Tapi ada belajar gitu dari umroh kemarin. Belum, umrohnya baru tanggal 18 ini. Nah, itu gue nggak tahu apa yang dipersiapin nih? Oh ya, banyak banget ya, mungkin dari keikhlasan dulu, dari keikhlasan gua sampai ke situ, dan tujuan gua adalah ya gua ingin berdoa buat nyokap gua di situ secara langsung. Sangat deg-degan. Gua banyak banget ya teman-teman komika ya, kalau udah cerita gitu, oh lu umroh, wah ntar lu bakal begini. Itu cukup menguras energi juga dengar mereka. Wah, ya jadi ya menurut gua intinya ilmu ikhlasnya dulu sampai ke situ. Apapun yang terjadi di situ, ya gua ke Mekah karena Allah. Ya, jujur sejauh ini gua dengan artis senior sangat menghormati mereka, dan mereka juga sebaliknya menurut gua nggak ada masalah sama sekali dengan artis senior. Malah mereka merangkul sekali, dan gue juga sebaliknya sangat menghargai mereka. Sangat banyak ilmu yang gue dapatkan dari para senior. Iya, kenapa ya? Mungkin kemarin gue sempat di TV, dan alasan yang paling logis adalah mungkin alasan yang paling logis kenapa gue keluar dari TV. Gue kan punya beberapa podcast ya, dan TV itu kan biasa dari pagi sampai malam. Jadi podcastnya yang kegeser malam setelah pulang dari TV. Gue tidak merasa seluruh energi gue yang gue berikan ke podcast, termasuk ke TV. Jadi kayak istirahat kurang dan lain-lain. Ternyata manusia ada batasnya. Menurut gue, kenapa? Iya betul, terbagi gitu fokusnya. Sedangkan komedi di TV kan beda banget ya. Gue terbiasa di YouTube, mungkin gue butuh proses belajar lagi, dan butuh bisa memanage waktu dengan baik, karena gue cukup susah tidur. Ketika badan gue kecapean, gue susah tidur. Nah jadinya tidak sehat. Selama 2 bulan gue di TV, pilihannya adalah keluar. Sebenarnya nggak ada ketakutan dari bahasa ya, maksudnya gue udah paham banget di TV harus mainnya bagaimana, dan di YouTube bagaimana. Mungkin gue bukan morning person, mungkin gue biasanya bangun jam 9 atau jam 10, itu udah paling cepet, dan waktu gue adalah siang sampai malam. Ya mungkin gue harus belajar lagi buat menjaga fisik ketika ada kerjaan yang lebih banyak. Mayday. Jon, Nur dikit Jon. Iya. Terus, gua aja yang maju deh kalau gitu. Iya mungkin itu ya, mungkin karena keterbatasan gua dulu di sekolah. Ya walaupun sebenarnya orang tua gua ngasih sekolah yang terbaik, dan menurut gua yang gue berikan ke anak gue sudah sangat paling baik. Gue nggak tahu lagi lebihnya apa, cuman bapak baru bisa sampai sini. Nah, tapi menurut gue udah paling baik ya, terutama dari pendidikan, karena di masa depan gue tidak tahu cara berpikirnya anak muda di depan itu bagaimana. Menurut gue sekolah terbaik akan menjadikan anak terbaik juga. Iya betul, karena kan dengan pekerjaan gue begini, gue ada ketakutan karena gue punya beban, karena bapaknya podcaster segala macam, gue takut banget. Jadi gue jarang banget sebenarnya ngajak anak buat ke acara seperti ini gitu. Jadi ya dia harus hidup layaknya seperti anak-anak yang lain. Tapi mungkin ada arahan nggak sih buat kedepannya, maunya jadi apa? Oh nggak ada, gue sebagai bapak
yang pernah banyak kontranya dengan orang tua, menurut gue tidak baik ya. Iya jujur gue gitu, gue pengen jalan gue sendiri, bapak gue pengen seperti ini. Toh akhirnya alhamdulillah bapak gue memberikan izin dan keikhlasan, ya akhirnya bisa jadi begini. Ilmu itu mungkin yang gue terapkan ke anak gue, jadi ya dia mau jadi apa ya terserah dia, asal jadi orang baik. Terakhir, Tio sebagai anak, Iya. bawa juga kayak entertain. Iya. Iya, Tio tuh kayak udah teman dekat dari kecil gitu ya. Kita nggak, ya dulu juga sering berantem, cuman gua nggak tahu jatuh sayangnya sama Tio ini agak lain. Dan kenapa dia jatuh ke entertain? Ya anak ini lucu sebenarnya, cuman terlalu natural lucunya. Jadi ada beberapa momen part yang emang dia bisa masuk komedinya, dan ada beberapa part yang masih belajar. Jadi gua tidak memaksakan Tio untuk harus ikut gua, ya jalan dengan caranya sendiri lah. Itu sejauh ini, oh dia ada di depan juga. Dan ya selalu begitu di samping gua. Banyak belajar juga lah adik gua satu ini. Sambil adik. Nggak ada, ya penghasilan ya dari Allah lah semua ya, atas kerja keras yang kita kerjakan. Menurut gua ya ada aja lah. Target ke depan. Target ke depan pengen apa? Target ke depan ya tadi tuh bro, terus gua pengen banget bikin satu lagi short movie. Kemarin gua juga baru keluarin dan alhamdulillah trending di YouTube juga. Walaupun itu film daerah, gua nggak tahu, seneng banget bikin karya buat kampung gua. Jadi mungkin kayaknya tahun inilah ya gua bikin lagi buat karya kampung gua.